Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pemrograman berorientasi objek dari kelas B. Ini kami akan menjelaskan teori dasar dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, kita akan membahas polimorfisme. Yang kedua, kita akan membahas enkapsulasi. Dan ketiga, kita akan membahas inheritance. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Pertama ada Hairudin dengan NIM 1034. Selanjutnya ada saya sendiri, Hamdan Eko Prasetyo dengan NIM 1036. Selanjutnya ada Muhammad Akmal Ismail Lubis dengan NIM 1050. Dan terakhir ada Yasmin Rania Sultan dengan NIM 1090. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke dalam polimorfisme. Apa sih polimorfisme itu? Secara bahasa, poli sendiri artinya banyak, sedangkan morfis artinya bentuk. Polimorfisme berasal dari prinsip dalam biologi yang artinya sebuah organisme memiliki sebuah bentuk yang banyak. Dalam pemrograman berorientasi objek sendiri, polimorfisme merupakan suatu objek yang mempunyai banyak bentuk namun dapat diakses melalui satu metode yang sama. Dalam polimorfisme sendiri itu dibagi dua. Yang pertama ada polimorfisme dinamis dan yang kedua ada polimorfisme statis. Untuk polimorfisme dinamis sendiri itu biasanya diterapkan pada prinsip inheritance. Nah, pada prinsip inheritance kita menggunakan metode yang disebut namanya overriding pada polimorfisme dinamis. Overriding adalah penurunan atau pewarisan yang nantinya akan dimiliki oleh subclass yang mewarisi sifat dari induknya atau superclassnya. Namun cara menggunakannya ialah mereka bisa menggunakan metode yang sama, namun value yang dihasilkan akan berbeda. Selanjutnya polimorfisme statis akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, polimorfisme statis. Polimorfisme statis itu menggunakan dengan metode overloading. Overloading sendiri merupakan suatu keadaan di mana pada satu kelas memiliki beberapa metode dengan nama yang sama, namun tipe data dan parameternya yang berbeda. Untuk contoh penerapan dari polimorfisme, yang pertama itu misalnya ada penyanyi rock, jazz, dangdut, dan penyanyi-penyanyi dengan genre lainnya. Mereka melakukan aktivitas yang sama yaitu bernyanyi, namun cara dan prosesnya yang berbeda. Kemudian untuk contoh yang kedua misalnya, seorang ibu memerintahkan kepada anaknya untuk mengambil makan, yang mana anaknya berumur 3 tahun akan menunggu untuk disuapin oleh ibunya. Sedangkan untuk yang berumur 15 tahun, anaknya akan mengambil makanannya sendiri. Selanjutnya, enkapsulasi akan dijelaskan oleh Akmal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri merupakan pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Tujuannya adalah mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Seperti yang kita tahu sendiri, enkapsulasi itu artinya pengkapsulan, di mana kapsul itu fungsinya untuk melindungi sesuatu. Dalam hal ini, dalam hal PPO, kapsul itu gunanya untuk melindungi sesuatu, dan sesuatunya itu adalah metode dan juga atribut yang merupakan bagian dari sebuah kelas. Selanjutnya ada tipe enkapsulasi. Tipe enkapsulasi ada beberapa macam. Contohnya yang pertama yaitu public, yaitu tipe enkapsulasi yang dapat diakses oleh semua kelas lain, termasuk kelas turunannya. Selanjutnya adalah private, di mana tipe enkapsulasi ini hanya dapat diakses oleh bagian dari kelas itu sendiri. Selanjutnya adalah protected, di mana tipe enkapsulasi ini hanya dapat diakses oleh turunan dari kelas yang di protect tersebut. Sementara dari kelas lain tidak bisa mengaksesnya. Selanjutnya ada internal, yaitu di mana hanya dapat diakses oleh kelas dalam satu package. Baik, contoh penerapan. Di sini kita ambil contoh ruang lingkupnya adalah ITK. Untuk yang public sendiri, itu contohnya adalah semua warga ITK, seperti mahasiswa dan dosen, itu bisa mengakses laman kuliah.itk.ac.id di internet. Contohnya, itu artinya terbuka untuk semua kelas atau semua kalangan. Dan juga kedua ada private. Contohnya private adalah seperti ini. Pada mata kuliah KWN, portal absen kelas A hanya bisa diakses oleh kelas A. Jadi sebagai contoh, KWN itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas KWN A dan KWN B. Jadi untuk
anak-anak yang ada di KWNA itu tidak bisa mengakses di KWNB. Begitu pula sebaliknya, KWNB tidak bisa mengakses di KWNA, sehingga mereka hanya bisa mengakses kelas mereka sendiri. Selanjutnya ada protected. Dalam hal ini saya ambil contoh kelas PBO, itu kan kita terbagi menjadi dua, yaitu PBOA dan juga PBOB, di mana kita bisa saling mengakses satu sama lain. Walaupun saya kelas B, tapi saya bisa mengakses PBO kelas A dan begitu pula sebaliknya. Namun saya tidak bisa mengakses kelas lain, contohnya kelas KWN dan kelas basis data dan yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan adalah sifat pewarisan dari atribut dan metode dari sebuah kelas ke kelas lainnya, atau dari sebuah subclass ke subclass. Kelas yang mewarisi akan disebut dengan subclass atau parent class, dan kelas yang diwarisi akan disebut subclass atau child class. Yang namanya pewarisan pasti akan ada yang namanya apa yang diwariskan itu. Di sini saya mengambil contoh animal class dengan subclassnya, yaitu nama-nama hewan ini, seperti ada anjing, kucing, dan sapi. Yang pertama ada class adalah template kode program yang dapat diperluas untuk menyusun suatu objek. Lalu sebuah kelas terdiri dari beberapa atribut dan metode yang saling berkaitan dan disusun dalam satu kelompok. Lalu metode adalah sebutan untuk behavior atau function atau perilaku, atau bisa juga merupakan hal yang dapat dilakukan dari suatu objek dari suatu kelas. Atribut adalah salah satu properti yang dimiliki oleh kelas yang menggambarkan batasan dari nilai yang dapat dimiliki oleh properti tersebut. Di sini sih kami mengambil contoh website kuliah IPK.ac.id. Di sini untuk superclassnya saya menggunakan yaitu adalah course atau mata kuliah, dan subclassnya adalah file-file mingguan. Jadi di dalam superclass ini akan ada atribut dan metode. Atributnya yang pertama ada nama mata kuliah tersebut dengan metodenya berupa portal tugas dan link Zoom atau Google Meet. Hal yang akan diwariskan yaitu adalah atribut dan metode, yaitu yang tadi itu nama matkul dan portal tugas tersebut. Jadi setiap file 1, 2, dan 3 dan seterusnya akan tetap memiliki nama matkul tersebut atau atribut tersebut dan metode tersebut, walaupun dengan metode yang berbeda, yaitu portal tugas pertama, lalu di file 2 portal tugas 2, dan file 3 akan ada portal tugas 3 dan begitu seterusnya. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.